Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilahal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin. Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan. Memang jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup, dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu petuli doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu, ya dimaafkan saja, mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya, ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini, banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, nggak tahu lagunya sayang, coba bisa lagunya begitu. Nah, pokoknya begitu ya, nggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Apakah benar orang yang sudah meninggal dunia setiap malam Jumat itu pulang ke rumah? Orang sudah meninggal dunia, tiap malam Jumat ruhnya pulang ke rumah, minta didoakan dari keluarga. Kalau tidak didoakan, dia akan nangis begitu. Ya. Ya. Begini,
bisa benar bisa tidak, tetapi tergantung kepada kondisi si mayit ini. Apakah ini minas solihin, apa minal muqarrabin, apa minas syuhada, minas solihin, itu akan berbeda-beda. Kalau dianya minal fasikin, yang di sananya lagi disiksa, lagi dipentungi, kapan bisa balik ya? Yang bisa balik itu adalah mereka para syuhada, yang pasti para syuhada ya. Itu karena dinyatakan oleh Allah sendiri bahwa orang yang mati sebagai pahlawan syuhada itu mereka tidak mati, tetapi masih hidup dan masih menerima rizki dari Allah. Nah, termasuk mereka pulang ke rumah miliki anak putu, itu termasuk rizki, bisa membimbing anak cucu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, ay yurzaquna 'inda rabbihim. Artinya masih mendapat rizki. Bagaimana rezekinya? Ya rezeki ruhaniyat tentunya kan. Nah itu masih bisa datang, apalagi itu sering masuk di alam mimpi anak cucunya, memberikan inspirasi, memberikan semangat, bahkan kadang-kadang bisa menjadi pencegah anak cucu untuk melakukan kejahatan. Ingat bapak tuanya, masa saya harus menghancurkan nama orang tua kami, kan sudah terkenal orang baik, masa kita anak cucunya seperti ini.